Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bisa mendapatkan hadir di presentasi di PTLF ini. Eh, yang saya hormati Ibu Ade Asutri selaku pembimbing dosen perancangan tata letak fasilitas pabrik. Kali ini saya akan selesaikan hasil studi kasus kami di PT Masu Jawa Penutup Indonesia, yang dimana kami mendapatkan suatu improvement dan perbaikan di PT tersebut untuk diterapkan di PT. Semoga oke selalu. Sebelum eh, masuk ke materi, kami akan perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Saudara Usman Ali Romi, yang kedua ada Pak Saudara Milenio Spensi, yang ketiga ada Saudara Muhammad Iqbal Sebari, yang keempat ada Saudara Yogi, dan yang kelima saya sendiri, Rizky Irawan, dan yang keenam Sepian itu tidak bisa menyempatkan Zoom karena ada suatu halangan dan atau izin tidak bisa. Oke, tidak berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasan artikel yang dimaksud. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Irenio Spensi. Silakan, Mas. Ya, terima kasih, Saudara Rifki. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang dari abstraknya. Abstrak di sini yaitu perancangan tata letak fasilitas pabrik memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan. Penelitian yang kami teliti ini bertujuan untuk mengkaji tata letak fasilitas PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia, menganalisis kendala yang dihadapi yaitu tidak produktif tidak produktifnya cara produksi, serta memberikan solusi perbaikan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam kegiatan perancangan tata letak fasilitas pada PT Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data berbasis Activity Relationship Diagram, Activity Relationship Chart, serta penggunaan software block plan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata letak fasilitas PT Semoga selalu membutuhkan optimalisasi untuk meminimalkan ongkos material handling dalam memaksimalkan penggunaan ruang yang tadinya butuh jarak sekitar 121 meter, setelah dianalisis hanya membutuhkan 83 meter saja. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Miren atas presentasi yang sudah disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Usman Ali Islami. Silakan, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Assalamualaikum menjelaskan warahmatullahi tentang pendahuluan. Jadi, tata industri manufaktur furnitur memegang peran sangat penting dalam perekonomian global, baik di pasar domestik maupun internasional. Sektor ini tidak hanya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja. Di dalam rantai nilai manufaktur, tata letak fasilitas pabrik memainkan peran vital dalam memastikan efisiensi operasional yang optimal dan mengurangi potensi hambatan produksi. Dengan tata letak yang dirancang dengan baik, aliran kerja dapat berjalan lebih lancar, waktu proses dapat diminimalkan, dan produktivitas secara keseluruhan dapat ditingkatkan secara signifikan. PT Semoga Selalu Hoki, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur furniture, menghadapi tantangan besar dalam merancang tata letak fasilitas yang efisien. Alur kerja produksi yang saat ini diterapkan dinilai kurang efektif, sehingga menghambat pencapaian target produksi dan efisiensi biaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam tata letak fasilitas yang ada, menganalisis kebutuhan optimasi berdasarkan data empiris, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan secara praktis. Di sini, menurut Morena dan Siska, perancangan tata letak fasilitas bertujuan untuk menentukan bagaimana koordinasi antar fasilitas produksi diatur sedemikian rupa sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas operasional secara maksimal. Lebih dari itu,
Tata letak fasilitas yang dirancang dengan baik juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja. Dalam studi, banyak studi yang menunjukkan bahwa peranan metode modern dalam desain tata letak seperti fasilitas seperti ARD, ARC, dan algoritma blockchain telah memberikan dampak positif yang nyata bagi berbagai sektor industri. Dan penelitian ini pun akan mengadopsi pendekatan-pendekatan tersebut untuk memberikan solusi terbaik bagi PT. Semoga selalu hoki. Tata letak awal PT Matsujawa ternyata membutuhkan jarak 121 meter untuk melakukan produksi tiap partnya dari awal sampai akhir proses. Berikut gambaran jarak yang harus ditempuh operator saat melakukan produksi. Di gambar satu ini terdapat tata letak awal. Baik, mungkin itu saja dari Terima terima kasih kasih. untuk Mas Usman telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Iqbal. Silakan, Mas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan kami lakukan. Untuk objek penelitiannya sendiri, yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan operator produksi, dan dokumentasi proses kerja di pabrik. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan ARD, ARC, dan software blockchain untuk memetakan hubungan antar departemen, mengidentifikasi aliran proses, dan mengusulkan tata letak yang lebih efisien. Selanjutnya, untuk sumber daya, data yang kami peroleh dari observasi langsung di lokasi pabrik, wawancara dengan operator produksi, serta dokumentasi proses kerja yang terkait dengan tata letak fasilitas. Untuk sumber datanya sendiri, itu meliputi hasil dari wawancara dan pengamatan langsung, serta data sekunder berasal dari dokumen perusahaan dan literatur terkait. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan datanya, kami melakukan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses produksi, aliran material, dan tata letak fasilitas di pabrik. Untuk pendekatannya ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai operasional dan efisiensi yang ada di lapangan. Selain itu, wawancara dengan operator produksi dan manajemen dilakukan untuk memahami kebutuhan dan kendalaan yang dihadapi. Untuk dokumentasinya sendiri untuk dokumentasinya sendiri juga menjadi bagian penting, yaitu meliputi pengumpulan data berupa dokumen internal perusahaan, gambar tata letak, dan catatan produksi yang mendukung analisis lebih mendalam. Untuk data kuantitatifnya sendiri, di sini ada produk, proses, dan kapasitas. Untuk produknya, yaitu produk utama dari PT Matsuzawa Furniture Indonesia adalah meja furnitur. Selanjutnya, proses produksi dilakukan dengan satu shift selama 5 hari kerja. Analisis menunjukkan bahwa kapasitas produksi dapat ditingkatkan dengan mengurangi waktu idle mesin, melakukan menyesuaikan alur kerja dan jadwal produksi. Selain itu, penggunaan mesin seperti pemotong kayu, mesin sander, dan mesin spray gun dapat dioptimalkan untuk menghasilkan kualitas produk yang konsisten dan sesuai permintaan pasar. Mas Iqbal Berikut telah menyampaikan dengan baik materinya. Kali ini saya sendiri akan menyampaikan hasil dan pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pertanyaan ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama pada kapasitas pabrik. Prosesnya yaitu dari seperti yang sudah dikatakan, menganalisis dari ARC, ARD, dan memvisualisasikan dan memahami interaksi serta keterkaitan antara berbagai aktivitas di fasilitas pabrik tersebut. Setelah mendapatkan ARC dan ARD-nya, dilanjutkan dengan menggunakan software blockchain. Software ini digunakan untuk mensimulasikan dan mengevaluasi berbagai kemungkinan tata letak dengan mempertimbangkan efisiensi, pergerakan material, dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional. Langkah terakhir adalah mengevaluasi hasil analisis dari berbagai alternatif data letak yang dihasilkan dan didapatkan layout terbaik yang memiliki kriteria efisiensi dan efektivitas yang terbaik. Gambaran tersebut itu didapatkan dari yang pertama analisis kebutuhan luas area.
Analisis ini eh, didapatkan dari volume material, transportasi internal, dan berbagai komponen lainnya seperti incoming dan outgoing, sehingga didapatkan 160.600 meter persegi untuk landai produksinya. Nah, sudah mendapatkan kebutuhan luas area, kita juga menganalisis aliran prosesnya. Analisis aliran proses ini ada yang berkaitan eh, sangat penting, eh, I itu penting, eh, O itu biasa aja, dan X itu eh, dihindarkan untuk ALS ini. Nah, di sini dapat dianalisis dan menunjukkan hasilnya, yaitu dapat mengurangi ongkos material ini hingga 15%. Proses ini melibatkan penyesuaian area kerja, pengurangan jarak antar departemen, dan optimalisasi pola aliran material dari gudang bahan baku hingga ke area pengemasan. Selain itu juga kami juga analisis from to chart. Pemeriksaan di sini juga membantu mengidentifikasi jalur material yang paling sering digunakan untuk meminimalkan waktu dan biaya transportasi. Sehingga didapatkan dari semua pembahasan tersebut yang tadinya jaraknya 121 meter untuk melakukan proses produksi tiap partnya dari awal sampai akhir proses. Seperti ini layout yang jadi studi kasus tersebut, dari samping ke bawah, dan menentukan jarak waktu yang jauh dari pengiriman ke gudang. Tentu jarak sepanjang 121 meter itu merupakan satu kerugian bagi perusahaan, karena jarak jauh sama dengan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, kami menggunakan software blockchain ini untuk menganalisa tata letak yang lebih baik dan mendapat hasilnya sebagai berikut. Dengan layout skor 0,75, hampir mendekati 1, yang membuktikan bahwa layout ini adalah suatu layout yang efektif dan efisien untuk digunakan di improvement yang kami gunakan dengan berbagai departemen dan kebutuhan pabrik lainnya, sehingga didapatkan template usulannya sebagai berikut. Dari samping, nah, dari samping pengiriman, yaitu gudang raw material, masuk ke line produksi, dan ke gudang pengiriman itu jaraknya lebih dekat. Setelah dianalisa, terdapat hanya membutuhkan jarak 83 meter dari posisi awal sampai akhir, yaitu pengiriman. Hal ini merupakan satu yang menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan jarak yang berkurang, artinya waktu yang dibutuhkan berkurang dan bisa meningkatkan hasil produksi perharinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, Mas Yugi, silakan. Terima kasih Kang Rifki. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan ulang tata letak fasilitas pabrik memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya material handling, dan memaksimalkan produktivitas. Dengan menggunakan metode seperti systematic layout planning, activity relationship diagram, dan ARC, dan algoritma blockchain, tata letak fasilitas dapat dioptimalkan untuk menciptakan aliran kerja yang lebih efisien. Pada kasus PT Matsuzawa, jarak tempuh produksi berhasil dikurangi dari 121 meter menjadi 83 meter, yang memberikan penghematan waktu dan biaya operasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan metode desain modern untuk memenuhi kebutuhan efisiensi operasional dalam berbagai sektor manufaktur. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Mas Yogi. Sebelumnya, lupa bagi saya, terima kasih ya untuk Bu Ade telah membimbing pembelajaran dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kami
dan menjadi keberkahan bagi ibu juga. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.